Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate ya berita terbaru terkait kebijakan penyelesaian honorer ya. Kebijakan penyelesaian honorer. Ada 8 kebijakan ya Bapak Ibu ya dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan honorer di Indonesia. Wow, dengan membaca berita ini tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan kabar gembira terkait informasi ini. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung to the point saja. Di sini ada berita yang sangat luar biasa ya dari gpnn.com. Di sini dikatakan 8 kebijakan pemerintah dalam penyelesaian honorer ya. Pegawai non ASN bisa ceria lagi. Nah, jadi di sini pemerintah ya menginformasikan bahwa penyelesaian honorer itu harus Bapak Ibu ya. Dan di sini pemerintah sudah menyiapkan 8 kebijakan strategis ya dalam rangka penyelesaian honorer. Nah, di sini dilansir di salah satu media elektronik yaitu gpnn.com. Di sini dikatakan bahwasanya pemerintah mulai melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah pegawai non aparatur sipil negara atau ASN. Nah, yang pertama itu dimulai dari terbitnya SE Menpan RB tentang status kepegawaian di instansi pemerintah pusat dan daerah. Seperti itu ya. Nah, di sini kemudian dikatakan salah satu poin mendasar dalam SE yang ditandatangani oleh Menpan RB Cahyokumolo pada 31 Mei 2022 itu adalah honorer ditiadakan pada pada 23 November 2023. Dan yang ada hanyalah PNS dan P3K. Nah, kemudian 2 bulan berselang terbit lagi SE Menpan RB tentang pendataan tenaga non ASN yang ditandatangani Mahfud MD sebagai pelaksana tugas pada 22 Juli. Jadi sebelumnya Bapak Ibu ya sudah ada 2 SE terbaru dari Kemenpan RB yang terbit dalam rentang waktu 2 bulan ya, antara Mei dengan Juli. Yang pertama itu dari almarhum ya Bapak Cahyokumolo terkait bahwasanya honorer ditiadakan 28 November 2023 dan yang ada adalah PNS dan P3K. Kemudian berselang 2 bulan kemudian itu tanggal 22 Juli kembali ada SE Menpan RB terkait pendataan honorer. Kenapa bisa begini Bapak Ibu ya? Kenapa bisa begini? Tujuannya adalah bagaimana untuk menyelesaikan ya status honorer menjadi ASN. Ini sebenarnya inti dari SE yang sudah terbit ya. Dalam rentang waktu 2 bulan berturut-turut, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan rentetan kebijakan tersebut sebenarnya sudah disampaikan PLT Menpan RB Bapak Mahfud MD dalam rapat koordinasi pembahasan penyelesaian tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah pada 24 Juni tahun 2022. Nah, jadi langsung dari Pak Mahfud ya mengatakan bahwa membahas terkait penyelesaian tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah pada 24 Juni Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini juga dikatakan ya, dalam rakor yang dihadiri perwakilan dari Sekda Provinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia APKASI dan Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia APEKSI itu, Mahfud MD menyampaikan arah kebijakan pemerintah dalam menuntaskan masalah tenaga non ASN. Nah, jadi di sini sangat jelas ya. Yang pertama itu adalah kebijakan pemerintah yang pertama itu adalah adanya pemetaan honorer atau tenaga ASN. Jadi di sini Pemda disuruh untuk segera melakukan proses pemetaan honorer ya, termasuk juga guru honorer dan tenaga non ASN seperti itu. Di sini dikatakan bahwasanya saat ini pemerintah pusat dan daerah harus fokus mengatur strategis menata pegawai di instansi pemerintah untuk percepatan transformasi sumber daya manusia tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan dan meritokrasinya. Oleh karena itu Bapak Mahfud meminta para pejabat pembina kepegawaian melakukan pemetaan honorer untuk melihat jumlah yang real. Nah, jadi tujuan
Tujuan dari pemetaan honorer adalah agar di sini pemerintah bisa melihat Bapak Ibu ya, berapa jumlah yang real dari pegawai non ASN di suatu Pemda. Nah, jadi nantinya ketika sudah diketahui jumlah realnya, nantinya barulah dicarikan solusi. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru sekalian. Yang kedua itu adalah dialihkan ke PNS dan P3K. Di sini dikatakan Mahfud menerangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi pegawai negeri sipil maupun P3K, tentunya dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nantinya istilahnya begini, Bapak Ibu yang masuk dalam status honorer itu akan dialihkan ke PNS dan P3K. Ini sudah sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018, itu memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non ASN yang beragam menjadi PNS ataupun P3. Poin 2 ini tentunya menjadi kabar gembira ya. Ini salah satu usaha yang sangat luar biasa ya. Usaha yang sangat luar biasa dari pemerintah. Kemudian di sini kita lanjut di poin ketiga, adanya skema daya atau outsourcing ya. Nah, kalau mungkin untuk guru ini susah untuk guru ini Bapak Ibu ya. Mungkin ini untuk tenaga non ASN ya, seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan, itu adanya skema alidaya. Nah, tapi kalau guru ini susah Bapak Ibu ya, susah kalau guru untuk skema outsourcing ya. Kalau yang poin 2 ini cocok untuk guru Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di poin keempat itu larangan merekrut honorer baru disertai sanksi. Nah, ini salah satu terobosan dari pemerintah ya, bagaimana ya menuntaskan dulu honorer yang sudah lama, sehingga dilarang merekrut honorer baru, karena kalau masih merekrut honorer baru itu bisa diberikan sanksi. Di sini jelas dikatakan bahwa Mahfud mengingatkan para PPK yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat honorer atau pegawai non ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi tidak ada lagi jalan untuk merekrut honorer baru ya, karena yang mau diselesaikan oleh pemerintah adalah ini dulu yang honorer lama, seperti itu. Nah, luar biasa ya. Kemudian berikutnya adalah ini Bapak Ibu ya, perekrutan P3K guru dengan afirmasi. Ya, di sini dikatakan Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Bapak Alex Denny menjelaskan kompetensi pada tingkat pelayanan dasar misalnya tenaga pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian pemerintah. Oke, adanya perekrutan P3K dengan sistem afirmasi. Di sini guru juga merupakan posisi yang banyak diisi pegawai non ASN. Tahun ini telah terbit Permenpan RB nomor 20 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Peraturan tersebut memberikan afirmasi Bapak Ibu ya bagi guru-guru non ASN yang telah mengabdi selama 3 tahun. Nah, jadi luar biasa ya. Tinggal kami mengeksekusi dan memberikan kesempatan kepada guru honorer 3 tahun ke belakang untuk kemudian seleksi. Nah, jadi di sini tahun 2022 ada sistem perekrutan P3K guru dengan afirmasi Bapak Ibu. Bahkan kalau menurut itu di atasnya afirmasi ya, bahkan tidak dites lagi. Itu yang 3 tahun ke atas ya, tahun lalu yang tidak lolos PG kan tidak dites, itu hanya melalui seleksi observasi. Ya, seperti itu. Kemudian poin 7, perekrutan P3K nakes dengan afirmasi juga. Kemudian di sini honorer administrasi dan teknis lainnya juga diberikan afirmasi. Ini sangat luar biasa ya. Nah, ini yang penting juga Bapak Ibu ya, adanya kebijakan khusus untuk honorer K2 ya. Jadi di sini dikatakan ya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suharjar Diantoro menjelaskan ada 2 opsi solusi penyelesaian honorer K2, yakni filtrasi dan pencermatan ulang PP nomor 49 tahun 2018. Untuk opsi filtrasi, Suharjar mengarahkan agar ex tenaga honorer K2 yang masih memenuhi syarat agar didorong untuk ikut seleksi CPNS dan P3K. Sementara bagi honorer K2 yang tidak lulus CPNS dan P3K akan mengikuti seleksi P3K afirmasi.
P3K afirmasi adalah kebijakan khusus diskresi bagi honor K2 agar bisa diangkat menjadi P3K dengan syarat khusus. Ya, sudah bukan rahasia umum ya bahwasanya untuk K2 itu honor K2 memang menjadi prioritas pemerintah ya dalam perekrutan P3K tahun 2022 khusus, terutama juga untuk guru Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.